Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 9 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk ide dari Bapak Ibu di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 8 Mei 2023. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan ya. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya ingin update untuk promo trade in Mei. Sampai dengan video ini kita buat di live malam ini. Untuk paket 3 bulan bonus 1 bulan tersisa 1, kemudian paket 6 bonus 2 tersisa 5, dan paket 12 bulan bonus 4 tersisa 2. Ini akan berakhir besok tanggal 10 Mei. Jadi apabila Anda ingin join private trading room menggunakan promo ini, silahkan hubungi admin di WA ataupun Telegram sebelum join. Apabila Anda belum tahu itu private trading room, ya, wajib membaca apa itu layanan kami di website kami. Di sini ada layanan, Anda klik layanan dan Anda pelajari private trading room di situ. Baik, kita langsung mulai. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe, ini masih banyak yang belum subscribe ya. Bagi Anda yang merasa F-Talk ini bermanfaat, memberikan Anda informasi yang edukatif dan juga informasi yang mungkin menguntungkan ya, silahkan dukung kami dengan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin belum klik like, silahkan klik like. Kita langsung mulai. Hari ini IHSG rebound tipis 0,1%. Masih bertahan di 6.700-an. Sesuai dengan perkiraan bahwa level ini ya kemungkinan akan menjadi sebuah high low. Ya, semoga harapan kita akan menjadi high low dan indeks masih bisa memiliki potensi swing naik ke angka 7.000 ya. Semoga tidak ditembus ke bawah, karena kalau ditembus bawah berarti IHSG melanjutkan konsolidasi dan bisa turun lebih rendah dari 6.600 ke bawah ya. Seperti itu. Sementara ini skenario masih sama dan kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Oke. Yang pertama, Pak Yef, saya punya baru beli saham ESES di 545. Apakah dari segi teknikal saham ini masih memungkinkan naik? Dan sebaiknya saya pasang TP dan cut loss di harga berapa? Kita lihat ESES. Tadi saya baca ada konsultasi terkait saham ini juga. Kita coba lihat konsultasi ESES. Jadi ESES sekarang ini harganya di 550 ya. Jadi ini terakhir ada konsultasi kemarin tanggal 8 Mei. Potensi swing ke 550 ya. 500 sekarang ini di harga berapa? 555 ya. Berarti sudah mencapai TP ini ya. Kita kasih tahu konsultasinya. Jadi kalau mau beli, kalau member itu biasanya konsultasi dulu seperti ini. Ini contohnya, ini tanggal 8 Mei berarti kemarin ya. Ini konsultasinya beberapa juga. Hari ini juga ada. Kebetulan sudah naik ya hari ini. Nah, seperti ini ya konsultasi. Jadi ini apa namanya? Konsultasi terkait ESES ini apakah membentuk sebuah neckline atau double bottom? Nah, ini jawabannya ya, ESES belum terkonfirmasi bentuk double bottom, neckline di 555. Kalau mau masuk ini harganya masih di 490 kalau tidak salah ya. Kita perbesar. Nah, ini 490 lah kira-kira ya. Kemarin ini tanggal 8 Mei. Dengan target di 550 itu target terdekatnya ya, target terdekat, dan saat ini sudah naik ke situ. Nah, kalau baru beli tentu saja Anda beli di harga target swing yang kami sampaikan di salah satu member ini ya. Artinya ya mungkin saja member kami yang konsultasi tersebut juga jualan di saat Anda beli gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih memungkinkan saham ini melanjutkan kenaikan? Dengan kenaikan hari ini dia sudah menguji resist dan ini neckline. Artinya kalau ini ditembus, potensi kenaikannya harusnya berlanjut cukup tinggi di 650. Ini adalah resist yang cukup kuat ketiga kalinya ini diuji. Tapi ini belum berhasil.
Jadi skema buy on breakout itu harusnya tunggu breakout dulu. Kalau di resist, Anda dibeli di resist, ya bisa jadi dia rejection dan turun kembali gitu ya. Jadi kami tidak menyarankan beli di harga-harga resist, dia harus breakout dulu kalau sekarang ini posisinya di resist. Nah kalau sudah terlanjur beli bagaimana? Anda mungkin bisa hold dengan proteksi di 510 ke bawah, tapi risknya itu mungkin cukup besar, 8%-an. Dan dengan target di 650. Jadi ya diusahakan kalau Anda member itu konsultasi sebelum beli. Jangan sampai Anda sudah beli dan mungkin saja Anda beli di harga yang terlalu tinggi dan ya kurang bagus gitu ya. Jadi memang disarankan kalau Anda sudah member loh ya, kalau Anda belum member ya Anda bisa konsultasi di YFTalk ini, nggak apa-apa. Ini memang YFTalk ini forum untuk mengakomodir bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bergabung ke layanan kami, bisa konsultasi di YFTalk ini, kami berikan secara gratis. Dan mungkin ya kelemahannya Anda tidak bisa real time saat momentum itu ada, Anda bisa konsultasi ya, karena YFTalk ini kan live streamingnya di malam hari ya, ketika market tutup gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tolong bahas teknikal ASLC untuk trading, apakah menarik? Terima kasih. Sukses selalu untuk YFTalk dan seluruh tim. Terima kasih, semoga juga Anda sukses. ASLC untuk trading apakah menarik? Nah ini ya, ASLC baru saja mematahkan tren turunnya dan berpotensi, ini potensinya 0,6, sudah pernah dibahas juga. Sebelumnya dia beberapa kali rejection di EMA 60, ya EMA 60 cukup valid sehingga kalau dia break potensi swingnya harusnya menarik ya. Pertama ke 0,3, ini menarik atau tidak tentu saja kita harus lihat persentasenya. Ke 0,3 ini 26%, jadi cukup tinggi ke harga 136. Dengan risk Anda bisa proteksi di 98 ke bawah, jadi harusnya cukup menarik ya. Oke, seperti itu. Pak bahas technical agro, apakah menarik untuk swing? Ini terakhir kita sudah bahas resist 394 break, dia naik ke 440 dan sudah tercapai. Nah saat ini apabila kita ingin trading swing lagi, bagusnya memang dia harus breakout dulu di atas 440 ya, untuk untuk melihat potensi upside yang lebih besar lagi ya. Paling tidak minimal dia harus break dulu 440. Kalau swing di harga saat ini mungkin kita coba lihat ya ke resist 440 itu cuma 5%, jadi kurang kalau menurut kami. Jadi daripada nanggung ya nunggu aja breakout, dan kalaupun breakout dia ya potensi upside-nya cukup besar harusnya karena dia uptrend ya, mulai uptrend, entah itu uptrend minor ataupun dalam jangka menengah ya, karena ini saham ini downtrend dan sudah cukup lama ini downtrendnya. Jadi kalau ini bisa breakout bagus harusnya ya. Gitu. Bagus bukan berarti terus kita hold lama ya, tapi kita harus ikuti juga nanti ya seperti apa. Oke, seperti itu. Mohon dibahas technical CPIN untuk swing, apakah sudah bisa koleksi pada harga hari ini? Oke, kita lihat CPIN untuk swing. Nah, tentu saja kita harus melihat potensi upside-nya, apakah menarik atau tidak. Dari situ kita menentukan ya. Nah, saat ini potensi pullback, karena ini downtrend namanya pullback, kenaikan di dalam tren turun itu adalah ekspektasi kita kalau kita mau swing. Itu kira-kira sekitar ke level 5000, level psikologis 5000, sekitar 6%-an. Artinya kalau kita mau trading mencari profit di atas itu agak sulit untuk saat ini ya. Sementara ini kita harus realistis juga, dia downtrend dan masih memiliki target turun di 4100 ini ya. Jadi untuk memanfaatkan swing dalam proses turun ya, ini potensi upside 6,6%. Menurut saya sampai dengan hari ini, sore tadi saya cek PTR menemukan sekitar lebih dari 10 saham yang lebih baik kondisinya. Uptrend, upside-nya tentu saja kalau namanya bagus itu potensi upside-nya 10%, lebih di atas 10% ya. Dan tentu saja nggak akan direkomendasikan semua ya, tapi itu adalah opsi-opsi yang bisa kita tradingkan mungkin besok. Tidak akan semuanya diberikan di PTR, tentunya akan dipilih sesuai dengan momentum-momentum yang ada. Yang jelas ada yang lebih baik dari CPIN ini. Kita tidak bilang saham ini tidak bisa naik ya, itu potensi naiknya ke 5000 itu 6,6%, bagi kami itu kurang menarik gitu ya. Karena masih ada saham yang misalkan seperti hari ini yang masih naik seperti PDPP atau yang kita hari ini tradingkan dan profit
kurang dari 1 hari, itu misalkan DGIK, itu ya, itu salah satu contohnya. Dan masih banyak beberapa saham yang masih kita simpan, masih kita pantau, masih kita dalam wait and see dengan kondisi uptrend. Itu satu, ini downtrend ya, bukan opsi. Itu saja kita memprioritaskan saham yang uptrend, karena uptrend itu upside-nya mungkin bisa di atas ekspektasi kita. Mungkin kita mencari resist terdekatnya dan juga ekstensi ke satu, ekstensi kedua itu pun bisa lebih ya gitu. Seperti contoh IRSX yang hari ini, yang minggu lalu kita tradingkan juga, kenaikannya melebihi ekspektasi gitu ya, bisa naik sangat signifikan. Oke, seperti itu. Untuk saham Bumi, apakah harga 120 sudah dikolek? Maksudnya sudah layak dikolek? Apakah masih downtrend? Nah, di sini kolek di sini itu tidak ada kejelasan untuk trading atau untuk swing, ya. Karena di sini hanya bertanya terkait apakah masih downtrend, ya. Kita akan jawab secara teknikal, ya. Gini, mungkin Anda sudah lihat proyeksi kami di TradingView ya, terkait saham Bumi, gitu ya. Nih proyeksi terakhir di tanggal April 12, target turun kita di 116 tercapai dan kemudian dia pullback. Tapi pullback ini cukup mencurigakan karena dia gap up kemudian dibanting turun ya. Jadi harga itu ketika loncat naik di dalam tren turun itu kemungkinan ini adalah sebuah pertanda yang kurang bagus. Ini ya terjadi di tanggal 10 Oktober 2022 sama. Kemudian terjadi lagi di 26 Januari, setelah itu dia turun juga. Kemudian terjadi lagi 23 Maret. Ini bisa jadi adalah untuk strategi untuk bisa jual di harga yang cukup tinggi dengan memanfaatkan kepanikan. Jadi ketika opening ditarik naik, kemudian seolah-olah dia bisa naik lebih tinggi, tapi di situ mereka jualan seperti itu. Karena memang kondisinya masih downtrend sesuai dengan apa yang kami share di TradingView. Bagi Bapak Ibu yang mungkin follow kami di TradingView mungkin sudah tahu ya. Nah, sampai dengan saat ini saham Bumi masih downtrend ya. Jadi itu jawabannya. Dan saya nggak tahu ini pertanyaan untuk trading atau investing, baik itu trading ataupun investing. Untuk investing ya saham ini bukannya yang maksudnya kelayakannya mungkin samalah dengan kondisi-kondisi emiten-emiten batubara secara umum, karena 2 tahun 3 tahun terakhir ini cukup bagus performance-nya. Tapi bukan berarti ini saham ini akan berlanjut karena siklikal. Lagi-lagi kita harus perhatikan harga batu bara, dan saat ini memang untuk pesta-pesta di saham Bumi ini menurut saya sudah lewat gitu ya. Dimana kita juga sudah terakhir trading di private trading room terakhir trading di PTR saham Bumi ini, Anda bisa cek di laporan kinerja kami terakhir kita trading itu di tanggal 29 September. Sini ya, 29 September itu swing terakhir naik ini ya. September ini adalah kita beli di 130-an, kemudian kita jual di 100 ya, di atas 140 ini ya, di sini ya. Ini sempat naik juga ke 190 juga, tapi itu adalah akhir dari terakhir trading kita di saham Bumi ini. Setelah itu kita anggap selesai dan kita cukupkan di saham Bumi dan kita mencari saham yang lain. Tapi kalau Anda invest, sekali lagi sama dengan saham komoditis yang lain, Anda harus perhatikan aset-aset atau underlying aset atau revenue streamnya, seperti ya, harga batu bara. Kalau dia memang fokus di coal, ya Anda harus perhatikan itu. Kalau dia sekarang ini masuk ke fase istirahat atau downtrend atau koreksi, ya berarti memang momentumnya mungkin performance-nya tidak akan lebih tinggi dari tahun lalu gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda bertanya di Yeftalk ya, baik itu bertanya di Yeftalk apalagi konsultasi di layanan, Anda harus clear Anda itu konsultasi untuk apa? Untuk trading atau investing. Jadi seperti itu dengan Yef, seperti itu. Kalau di tempat lain silahkan Anda mau random dan sebagainya, tapi untuk konsultasi dengan kami Anda harus clear untuk apa? Trading, untuk investing. Ya, itu hal yang berbeda. Cara kita melihat juga berbeda gitu ya. Oke. Tolong bahas fundamental cars untuk jangka menengah, apakah memungkinkan ke 100 lagi untuk jangka 3 bulan. Kita nggak memiliki kemampuan untuk memproyeksi besok,
minggu depan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi karena ini pertanyaannya lebih dari 20 hari, kita asumsikan kita akan melakukan trend following. Ya, sedangkan saham Cars ini bukan tipikal saham trend following. Seperti yang Anda lihat ini swingnya yang cukup agresif. Apakah bisa ke 100 lagi? Sementara ini dia konsolidasi di harga 100. Jadi selama tidak breakdown dari support 70, support konsolidasinya 73. Jadi selama dia tidak breakdown di bawah 73 masih memungkinkan ke 100. Apakah itu akan terjadi minggu depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan? Mohon maaf sekali. Ya, saya tidak tahu. Ya, itulah kelemahan kami. Kami tidak bisa menentukan 3 bulan lagi akan di berapa dia gitu. Tapi kalau seperti ini trend following belum layak. Dan juga mungkin di kedepannya juga karakteristik ini tidak akan berubah jauh ya. Karena saham itu lagi-lagi ada karakteristik dari price makernya. Price maker punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan cara mereka menggerakkan harga sahamnya juga berbeda-beda. Ada yang lempeng, ada yang agresif, ada yang super agresif seperti ini. Ini karakteristik super agresif. Sehingga kalau kita trading di saham seperti ini tentu saja adalah hit and run. Atau ya kalau swingnya sudah end ya udah gitu ya, jangan di hold gitu. Itu pandangan saya. Sekali lagi Anda tidak harus percaya atau mengikuti apa yang saya bilang ini ya. Jadi Anda jadikan itu patokan lah ya, silakan. Tolong review BBKP yang menggelar right issue. Terima kasih. Right issue-nya untuk apa saya nggak tahu, belum saya pelajari juga. Tapi yang jelas kalau kita invest ya, karena ini berhubungan dengan right issue ya. Anda bertanya right issue, saya langsung memandang pertanyaan Anda itu lebih ke sudut investing. Namanya investing, apalagi kita right issue itu kepentingannya apa? Ini pertama kalau investing ya, fundamental harus layak dulu. Nah pertanyaannya ini belum membahas ke right issue itu ya. Kita bahas ini saham ini layak nggak untuk invest. Nah masalahnya ini saham bank yang termasuk saham yang berkinerja buruk. Ya, berkinerja buruk setidaknya sampai dengan 2021 ya ini ya. Nah, kemudian di kuartal 3 ini terakhir dia mulai plus ya. Mulai plus di sini ya. Kita nggak tahu ini perbaikan dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi secara kelayakan untuk sementara ini saham Bukopin ini belum layak. Masih banyak saham bank yang lain lah yang bagus kalau kita mau invest. Nah, sebagai investor ada Rakisu ya. Rakisu itu apa? Ya, mengeluarkan saham baru. Ya, kalau kita investor tidak menebus saham baru tersebut, ya, kepemilikan kita secara persentase terdilusi. Nah, ini belum bicara kepentingan Rakisunya ya. Kalau Rakisunya itu untuk membayar utang dan sebagainya itu tentu saja kurang bagus. Kalau Rakisu itu untuk tujuan ekspansif, nantinya akan meningkatkan revenue dan sebagainya itu bagus. Tapi kalau Rakisu menurut saya ya, kalau untuk gali lubang tutup lubang ya, menurut saya nggak perlu kita tebus ya, dan juga nggak perlu kita beli sahamnya ya, seperti itu. Karena invest itu kan banyak sekali saham yang bagus, yang fundamental bagus, manajemennya bagus, profitabilitasnya bagus, tumbuh, kenapa harus ini gitu loh ya. Jadi karena Rakisu itu tujuannya untuk mempertahankan persentase kepemilikan ya, secara kelayakan investasi ini nggak layak menurut saya ya. Sekali lagi ini menurut saya loh. Kemudian kita harus mengeluarkan uang untuk mempertahankan presentasi. Buat apa? Ya, itu loh. Ya, sedangkan masih di luar sana banyak saham-saham yang bagus yang bisa kita beli. Buat apa kita repot-repot? Ya. Oh, ini Rakisunya bisa naik, membuat sahamnya naik ya. Kalau itu trading, kita nggak usah ngomongin Rakisu, trading ya. Sahamnya masih bisa naik nih, bisa karena hari ini naik ya. Ini pullback bisa ke 125 atau ke 140. Itu di luar dari Rakisu ya. Nah, ini silakan Anda mau apa, karena pertanyaan Rakisu ya kita akan bicara masalah itu. Ini perspektif yang saya miliki. Jadi Anda boleh mau sepakat, boleh, nggak juga nggak boleh, nggak apa-apa. Bebas ya. Jadi lagi-lagi YEF itu sifatnya adalah advice, tidak memaksa. Anda harus ya menentukan sendiri. Menurut Anda akan mengikutinya atau tidak. Itu bebas. Oke?
Jadi saya ini kan menempatkan posisi kita sebagai investor dan trader yang memiliki dana yang tidak banyak atau terbatas lah, sehingga kita harus manage dengan baik, memilih saham yang memang layak untuk dibeli, ya, gitu loh, ya. Semoga itu bisa, ya ini sedikit edukasi selain membahas Bukopin sendiri, dan juga sedikit edukasi menyikapi jika ada sebuah emiten yang menggelar rekisu. Rekisu itu untuk apa dan kenapa kita harus tebus, kita harus ikuti, atau kita harus menyimpan sahamnya, gitu ya. Saham elit Pak Yev untuk jangka pendek walaupun turun beberapa hari ini, tapi dilihat dari Broksum, broker selama di penurunan ini masih ada di proses akumulasi. Jadi mohon maaf sekali Yev, ya, tidak pernah menggunakan Broksum untuk menentukan saham ini menarik untuk trading atau tidak. Kenapa begitu? Sudah sering kita bahas. Ya, Anda mau percaya atau tidak, Broksum itu ya sangat mungkin untuk mengkelabui Anda. Kenapa? Dia beli pakai broker A, dipindah ke broker B tanpa Anda tahu. Ya. Jadi kenapa kita tidak menggunakan itu? Sudah ada videonya ya. Kenapa kok kita tidak pakai? Karena itu sudah ada sejak saya belum ada di market pun itu sudah ada strategi seperti itu, dan ya sudah terbukti banyak orang gagal menggunakannya. Tidak ada yang ya ini terserah Anda, bisa buktikan sendirilah. Anda bisa coba sendiri. Ini menurut saya. Jadi kenapa kok kita nggak pakai Broksum, dan juga di FTOK ini kita cukup simpel, hanya menggunakan MACD, menggunakan EMA, dan kita hanya membaca tren dan sebagainya. Tidak perlu menambah-nambah informasi yang membuat kita semakin pusing, ya, gitu ya. Oke, kita lihat elit. Mungkin ini saham ini juga saham tipikal agresif juga, saham baru. Terakhir dia turun setelah mencapai target kita di 318, ekstensi 2,618. Kapan kita bahas? Anda boleh cari di FTOK edisi sebelumnya. Di mana carinya? Di Telegram. Ya, kenapa kok saham ini ambrol setelah mencapai itu? Ya, di sini adalah area-area jualan. Ya, area jualan. Pakai Broksum nggak? Ya nggak, tentu saja tidak. Jadi Anda boleh pakai, tapi saya nggak pakai, jadi nggak bisa menjawab sesuai dengan apa yang Anda tanyakan loh ya. Gitu. Jadi alasan kenapa kok saham ini turun itu. Kedua, dia rebound tepat di 1,618, ekstensi kedua. Oke, ekstensi kedua yang saat ini bertindak sebagai support baru. Resist dilewati, berubah jadi support. Seperti itulah, simple kan? Nah ini kok dia rebound, ya. Apakah dia masih uptrend? Satu, dia masih uptrend. Kedua, dalam proses turun itu ada namanya elite wave ya, ini ya. Kita bicara elite wave, ada wave koreksi itu ada A, B, C, dan ini sekarang ini masuk ke wave A. Wave A itu apa? Turun. Atau wave throwback. Oke. Nah, berarti ini sekarang ini sudah confirm dia rebound, berarti dia potensi membentuk wave B naik. Kira-kira potensi naiknya ke berapa? Kita bisa menggunakan Fibo untuk mengestimasikan kira-kira dia ke berapa potensi kenaikan atau pullbacknya. Gitu ya, potensinya ke 274 itu satu. Kedua itu di 0,618 di 290-an, seperti itu kira-kira. Jadi nggak perlu baca Broksum, seperti itu jawabannya. Oke, tolong bahas untuk emiten BOS gimana prospeknya. Prospek apa? Prospek investasi atau prospek trading. Jadi mohon maaf, tidak kita bisa bahas karena tidak ada kejelasan dari pertanyaan Anda. Tolong bahas teknikal. Nah ini jelas ya, teknikal saham SMMT bisa entry di berapa, risk rewardnya gimana. Ini trading ya, jelas ya. SMMT untuk trading bisa entry di berapa, risk rewardnya berapa. Nah ini ya, kita bicara risk reward, berarti kita harus lihat sekarang ini dia kondisinya sedang swing naik atau swing turun. Nah, sedangkan yang terlihat saya melihat saham ini sedang swing turun. Nah, kita per detail ini ya, di sini terbentuk sebuah lower high yang artinya ini koreksinya ini berlanjut.
Nah, berlanjutnya ini mungkin masih bisa ke bawah. Nah, itu adalah risknya. Dia melanjutkan penurunan ke support yang sebelumnya itu 8%, sedangkan rewardnya masih di dalam tren turun itu sekitar 4%. So tidak menarik sementara ini. Kapan kira-kira dia menarik? Kapan harinya nggak tahu, jamnya berapa nggak tahu. Tapi kalau dia sudah mematahkan tren koreksi ini, baru itu berarti swing naiknya mulai berjalan. Yang itu yang kita cari, gitu ya. Sekarang ini belum, ya. Seperti itu. Bank prospek saham SMDR kedepannya gimana untuk jangka panjang? Kita akan melihat teknikalnya aja. SMDR saham ini jelas pesta-pestanya sudah berakhir, dan untuk jangka menengah panjang dia masih dalam fase koreksi ini dan belum mencapai target ekstensi ke 1 yaitu di 276 dengan downside sekitar 26%. Sementara ini seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua pertanyaan ide dari Bapak Ibu semua. Semoga menjawab, semoga puas. Dan apabila masih ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan berikan penjelasan yang secara spesifik supaya kita juga bahasnya sesuai dengan apa yang diinginkan, begitu ya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, ingin mendapatkan rekomendasi dari private trading untuk trader ya, silakan join menggunakan Trade in May yang berakhir besok ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi silahkan analisis lagi, silahkan timbang-timbang lagi, jangan ditelan mentah-mentah, pelajari lagi. Ya, tidak semua yang saya sampaikan di sini akan sesuai dengan perkiraan saya, ada yang benar, ada yang salah, sesuai dengan apa yang ada di market nanti. Jadi silahkan Anda pelajari sendiri dan buat trading plan ataupun investing plan sekali lagi ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.